Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan bahas apa itu pendapatan per kapita. Nah, topik ini menjadi topik terakhir kita dalam materi pendapatan nasional. Oke, pernah nggak sih kamu memperkirakan berapa pendapatan rata-rata penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta jiwa ini? Nah, sekarang nggak perlu repot-repot memperkirakan ya. Kita langsung aja cari tahu apa itu pendapatan per kapita dan gimana sih cara ngitungnya. Oke, perlu kalian ketahui dulu apa itu pendapatan per kapita. Apa ya? Jadi, income per kapita atau pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun ya, yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Pendapatan per kapita ini menentukan tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, tadi kan sempat Ibu singgung sedikit ya, bahwasannya pendapatan per kapita itu diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di suatu negara. Nah, jumlah pendapatan nasional yang dimaksud di sini itu ada 2, yaitu bisa dari GDP, bisa dari GNP. Masih ingat dong ya, GDP dengan GNP? Kalau lupa nanti bisa dipelajari kembali ya. Oke, pendapatan per kapita dengan menggunakan GDP yaitu dengan cara jumlah GDP tahun N dibagi dengan jumlah penduduk tahun N. Dan yang kedua dengan GNP, yaitu GNP tahun ke N dibagi dengan jumlah penduduk tahun ke N. Tahun ke N ini maksudnya kayak gimana sih Bu? Jadi GNP misalnya ya, GNP tahun 2020 dibagi jumlah penduduk tahun 2020. Seperti itu. Jadi ketika suatu negara misalnya GNP atau GDP-nya kecil dan jumlah penduduknya sedikit, itu masih imbang daripada satu negara itu GNP-nya kecil tapi penduduknya banyak. Seperti misalnya Indonesia itu kan GNP-nya lumayan tinggi ya, tapi karena jumlah penduduk Indonesia itu juga tinggi, makanya jumlah pembaginya itu jadi banyak. Oleh karena itulah mengapa pendapatan per kapita di Indonesia itu juga gak banyak-banyak banget gitu ya. Jadi makin banyak jumlah penduduk itu bisa jadi makin kecil pendapatan per kapita di suatu negara. Oke, mungkin kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Diketahui GNP suatu negara pada tahun 2020 sebesar 175 miliar US dollar dan jumlah penduduk di negara tersebut di tahun 2020 sebanyak 35 juta jiwa. Nah, besarnya pendapatan per kapita di negara tersebut adalah, nah di sini kan sudah diketahui ya GNP-nya, berarti pendapatan nasional yang akan dibagi, yang akan dirata-ratakan ini adalah menggunakan GNP. Jadi, GNP per kapitanya adalah, tadi apa? GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi GNP-nya 175 miliar dibagi dengan jumlah penduduknya 35 juta. Jadi GNP per kapitanya yaitu sebesar 5.000 US dollar. Gitu, gampang kan? Nah, kemudian apa sih keuntungan kita mengetahui pendapatan per kapita di suatu negara itu? Apa ya? Jadi, kita bisa tahu nih bagaimana sih kesejahteraan di suatu negara itu. Kemudian kita juga bisa tahu kemajuan negara itu kayak gimana sih. Nah, semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi pula kemakmuran rakyat di negara itu. Gitu. Kemudian, tahu nggak sih, pendapatan nasional yang tinggi itu belum menjamin kemakmuran suatu negara loh. Kok bisa sih? Karena sering terjadi nih ya, pendapatan nasional tersebut tidak dinikmati oleh seluruh masyarakatnya. Oleh sebab itulah, kita perlu tahu nih, bagaimana sih suatu negara itu mendistribusikan pendapatan nasionalnya. Apakah pendapatan nasional tersebut didistribusikan secara merata atau malah timpang?
Nah, maka dari itu, dengan mengetahui distribusi pendapatan, maka kita akan tahu seberapa besar kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dalam suatu negara. Untuk tahu hal tersebut, terdapat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu dengan rasio indeks Gini atau koefisien Gini. Apaan lagi tuh? Jadi, koefisien Gini itu biasanya diperlihatkan oleh kurva yang disebut dengan kurva Lorenz. Keren banget ya namanya. Jadi, kurva ini itu menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu. Biasanya 1 tahun ya. Semakin cembung kurva atau semakin menjauhi garis diagonal 0E ini, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata ya. Nah, garis diagonal 0E ini menunjukkan distribusi pendapatan itu merata sempurna. Jadi ya distribusinya itu merata sempurna. Tapi kasus ini tuh sangat jarang terjadi ya. Kebanyakan sih lebih menjauhi garis diagonal 0E ini. Nah, artinya kalau semakin garis melengkungnya ini semakin menjauhi garis 0E itu, maka distribusi pendapatan itu semakin tidak merata. Seperti itu. Kemudian angka koefisien Gini ini sendiri berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nah, semakin kecil angka koefisien Gini atau semakin mendekati angka 0, maka semakin merata distribusi pendapatannya. Dan semakin besar koefisien Gini atau semakin mendekati angka 1, maka semakin tidak merata distribusi pendapatannya. Nah, di sini ada klasifikasi dari koefisien Gini ya, di mana kalau kurang dari 0,4 itu berarti tingkat ketimpangannya itu rendah. Kemudian jika nilai koefisien Gini itu di antara angka 0,4 sampai dengan 0,5, berarti tingkat ketimpangannya sedang. Dan ketika nilai koefisien Gininya itu lebih dari 0,5, berarti tingkat ketimpangannya itu tinggi. Jadi pada intinya koefisien Gini itu ditunjukkan oleh kurva Lorenz. Nah, tadi kurva Lorenz itu semakin cembung berarti dia itu semakin tidak merata distribusi pendapatannya. Sedangkan kalau misalnya dengan menggunakan koefisien Gini, kita bisa melihat ketika misalnya di Indonesia nih ya, nilai koefisien Gininya itu 0,45. Berarti kan tingkat ketimpangannya sedang. Kayak gitu. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bab baru ya, materi baru. Jadi persiapkan diri kalian, tetap semangat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.